Satrio Piningit sudah muncul. Seperti banyak yang disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit penuh selubung misteri, dan kita pun tidak tahu kapan sosok yang dirindukan akan nongol menampakkan diri, atau malah kita tidak tahu dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah muncul dan berada di tengah masyarakat. Cuma kita tidak tahu dan belum menyadarinya. Pastinya sang Satrio Piningit itu bukan hasil karbitan pencitraan. Ia lahir secara alamiah dari sebuah perjuangan panjang dalam upayanya menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Siapakah sosok Satrio Piningit? Jawaban akan pertanyaan ini memang selalu ditunggu di setiap perbincangan zaman edan, termasuk siapa sejatinya Satrio Piningit. Satrio Pinili yang akan terpilih menjadi Satrio Pinili Notonegoro dalam suksesi kepemimpinan nasional mendatang. Bahkan ada saja dengan segala semiotik atribut dan pernak-perniknya, seseorang mengaku-ngaku, membaptis atau memproklamasikan figurisasi Satrio Piningit. Itu pun sah-sah saja. Sementara itu, untuk menebak apa dan siapa sejatinya Satrio Piningit yang sejatinya sebagaimana digambarkan dan disyaratkan tidaklah gampang. Perlu penerawangan lebih lanjut. Penelitian termasuk rekam jejaknya ditelusuri. D. Susetro dan Zain Al-Arif dalam bukunya berjudul Satrio Piningit menyebutkan bahwa sosok Satrio Piningit sangat sukar untuk digambarkan secara pasti, sebab orang akan selalu mengejar gambaran yang pasti, asal muasalnya, siapa orangnya, kiprah dan rekam jejak, sehingga tidak spekulatif. Pastinya kita tidak ingin terkecoh oleh Satrio Piningit abal-abal atau kaleng-kaleng yang sengaja mengaku-ngaku atau membaptis diri sebagai Satrio Piningit dengan segala semiotika atribut, pernak-pernik pencitraannya. Sosok Satrio Piningit tidak akan tampil menampilkan diri. Namanya juga Satrio Piningit, keberadaannya pun banyak diselimuti misteri, sehingga banyak orang yang berspekulatif tentangnya. Tak heran bila ada banyak orang dibikin penasaran untuk mengetahui, mentebak, bahkan asal mentebak siapa Satrio Piningit. Penampakan diri sosok Satrio Piningit ini bukan bak meteor terjatuh dari luar angkasa, atau datang dari dunia antah-berantah, atau sosok yang tiba-tiba muncul dari dalam gua, gunung, atau hutan belantara, atau sosok kemunculannya direpresentasikan oleh citraan berupa pajangan baliho-baliho tebar pesona di sepanjang jalan, bagi-bagi sembako, atau lewat hasil simulasi rilisan survei partisipan, atau dari deklarasi relawan pendukungnya. Dalam konteks ini, kita melihat Satrio Piningit sebagai sebuah idealisasi konsepsi kepemimpinan, di mana dari segi konsepsi kepemimpinan, Satrio Piningit adalah gambaran seorang pemimpin ideal yang mampu menempatkan diri secara kontekstual di tengah masyarakat yang majemuk, pluralistik, serta memiliki sifat sebagai juru selamat yang mampu mengeluarkan bangsa dari berbagai macam krisis. Memang konsep itu terlalu ideal, namun itulah yang dimimpikan oleh rakyat. Ia adalah pribadi yang secara realitas sosial sudah ada bersosialisasi di tengah masyarakat, atau mungkin sekarang ada di sekitar kita, cuma kita tidak sadar dan tidak mengetahuinya. Bahkan yang bersangkutan bisa jadi juga tidak sadar dan mengetahui bahwa dirinya memiliki sifat-sifat sebagaimana disyaratkan figurisasi Satrio Piningit. Adapun seorang Satrio Piningit sejati tidak akan mengaku-ngaku, membaptis diri, atau deklarasikan diri, apakah lewat perantara relawannya atau lewat pajangan baliho-baliho bahwa dirinya Satrio Piningit. Yang menjustifikasi siapa sejatinya Satrio Piningit datang dengan sendirinya, tumbuh dari akar rumput, datang dari hati nurani rakyat, di mana ia dianggap memiliki keutamaan sebagaimana disyaratkan sebagai Satrio Piningit.
Di bukunya berjudul Satrio Piningit Menanti Sosok Ratu Adil Menuju Zaman Keemasan Nusantara, Djoko Suud Sukahar menyebutkan bahwa perjalanan untuk menjadi Satrio Piningit melalui proses yang panjang, bahkan melewati penggodokan yang bersifat metafisis. Menurutnya, sang Satrio Piningit ini pun akan tampil secara mengejutkan di saat-saat krusial. Tinggal bagaimana secara intuitif lewat bahasa rasa kita diajak menerawang, menyingkap, termasuk disertai membaca rekam jejak dari 7 nama yang saya sebutkan di buku Sang Presiden 2024. Menerawang figurisasi Satrio Pinili Notonegoro dalam perspektif Ratu Adil, Jayabaya, dan filsuf Raja Platon yaitu Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, Suci Pujiastuti, dan Rocky Gerung. Adakah di antara mereka yang secara personality mencerminkan figurisasi Ratu Adil sebagaimana yang tersurat dan tersirat di Hermeneutika Jayangka Jayabaya? Adakah di antara 7 nama tersebut sosok ideal pemimpin atau penguasa Kalos Kagatos sebagaimana digambarkan dalam filsuf Raja Platon di buku Politeia? Lewat bahasan buku Sang Presiden 2024, pembaca diajak membaca sekaligus menerawang siapa figurisasi calon presiden mendatang yang dalam perspektif filsafat politik Ratu Adil Jayabaya dan filsuf Raja Platon paling tidak ia adalah sosok Satrio Piningit, Satrio Pinili yang terlayak terpilih dan dipilih di Pilpres 2024 sebagai Satrio Pinili Notonegoro. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berpara seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula-Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang pecangon atau anak pengembala.